بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarawih Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah atas nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita, termasuk rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah menghadiahkan bulan Ramadan pada umat Islam. Semoga kita semua bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan maksimal insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kalian tentang kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sama sekali tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini singkat tetapi mengandung pelajaran yang padat yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai takwa itu kita ini harus tolong menolong, gak boleh saling membiarkan. Takwa, kenapa Allah Subhanahu wa taala visi misi utama Ramadan itu membentuk kita bertakwa. Dan kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita saling tolong menolong, saling membantu untuk mewujudkan takwa itu. Karena Bapak Ibu sekalian, takwa itu adalah derajat paling tinggi yang pernah diraih oleh manusia biasa selain Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul itu di bawahnya Nabi dan Rasul itu para muttaqin, disebut muttaqin. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali Allah, kalau kita sebut wali itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah setelah Nabi, ya, di bawahnya Nabi. Siapa mereka? Mereka orang beriman dan bertakwa. Para Nabi dan para Rasul itu, Bapak Ibu, dilantik oleh Allah itu di bulan Ramadan. Jadi diangkat jadi Nabi itu, dibaiat jadi Nabi itu dan Rasul itu di bulan Ramadan. Dan anehnya, para muttaqin itu juga dilantik oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi kita ini menjadi orang bertakwa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi muttaqin itu di bulan Ramadan. Siapa yang bilang begitu? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua para ulama mengatakan bahwa ayat ini tentang Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau kita mampu berpuasa Ramadan, maka kita dijamin la'allakum tattaqun, pasti bertakwa. Kalau kata la'alla itu Allah yang ngucapin, berarti pasti bertakwa. La'allakum tattaqun, pasti bertakwa. Jadi kalau kita melakukan benar-benar fokus Ramadan ini, insya Allah kita akan dilantik di bulan Ramadan menjadi muttaqi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum tolong menolong dalam takwa ini, saya jelasin sedikit. Siapa muttaqin itu? Kenapa Allah ingin kita menjadi muttaqi di bulan Ramadan? Karena 90% lebih kita ini Muslim. Apa itu Muslim? Jadi ternyata ada 3 jenis manusia di sisi Allah. Ada Muslim, 3 jenis orang yang beriman ya. Muslim, mukmin, muttaqi. Nah kita ini mayoritas Muslim. Siapa Muslim itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada menyembah Allah secara harfiah saja. Menyembah Allah, ruku, sujud, tapi tidak dengan hatinya. Puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak menahan hawa nafsu, tidak menahan matanya, tidak menahan mulutnya, tidak menahan hatinya. Nah, ini puasanya orang Muslim. Makanya datang seorang Arabi Bedui kepada Rasulullah, ngaku beriman, ngaku mukmin. Tapi tiba-tiba Allah nurunin surah Al-Hujurat ayat 14. Kullam tu'min walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad, dia belum mukmin, tetapi dia Muslim. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Imannya belum masuk ke dalam hati. Lalu mukmin itu seperti apa? Jamaah sekalian, mukmin itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin itu apabila nyebut Allah bergetar hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, bertambah imannya. Makin lama baca Quran, makin enak. Kalau Muslim itu makin lama baca Quran, makin gelisah. Jadi kalau kita nggak betah baca Quran itu hati-hati. Biasanya kalau Isya itu panjang-panjang bacaannya. Sholat malam itu nggak ada yang pendek bacaannya. Nah, kalau sholat siang baru pendek bacaannya. Tapi kalau kita sholat malam panjang bacanya kita gelisah, belum sampai level mukmin. Maka harus dinaikkan di bulan Ramadan. Dilatih oleh Allah untuk jadi mukmin. Mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala belum. Allah menginginkan kita sampai pada level muttaqin. Apa itu muttaqin? Kata Allah Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Man humul muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin itu mampu mengimani, meyakini yang gaib. Tidak lagi hanya meyakini materi. Fulus, dunia, rumah, harta itu keluar biasa. Muttaqin itu visinya itu visi akhirat Bapak Ibu. Karena akhirat itu gaib. Muttaqin itu visinya visi Rabbaniyah, visi Allah SWT. Apa yang Allah inginkan, itu yang dia inginkan. Bukan apa yang dia inginkan, itu yang dia inginkan. Apa yang Allah inginkan, itu yang dia inginkan. Semua ucapannya, seleranya itu Allah SWT. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, dia cintai. Tapi kalau orang itu dibenci oleh Allah, dia benci. Nah, ini muttaqin Bapak Ibu sekalian. Dia kerja dan seterusnya itu aktivitas di dunia ini mau jadi apa saja, mau pedagang, pegawai, pejabat dan seterusnya, semua visinya akhirat. Bagaimana dia bisa membangun rumahnya di akhirat? Itu yang disebut muttaqi. Gak ada lagi dia obsesi duniawinya tinggal. Keinginan dunianya itu dalam rangka memenuhi akhirat. Itu yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib.
Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bertakwa ini kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling tolong menolong kita. Kalau kita belum bertakwa, kalau saudara kita belum bertakwa, harus kita tolong. Bagaimana dia meningkat takwanya gitu. Jangan dibiarin. Gitu. Makanya para ulama zaman dulu untuk generasi berikutnya biar bertakwa kepada Allah, mereka bangun masjid. Nah, ini kita lagi bangun masjid. Ini termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Biar umat Islam itu dekat dengan rumah Allah itu. Bayangkan kalau nggak ada masjid, mau ibadah di mana kita? Abu Bakar, Umar, Utsman membukukan Al-Qur'an. Abu Bakar itu membukukan Al-Qur'an. Sebenarnya mereka kalau cuma ingin berkuasa, ngapain membukukan Al-Qur'an? Kata Zaid bin Sabit, ketika saya disuruh menjadi ketua tim penyusunan Al-Qur'an, kata beliau, lebih baik saya disuruh untuk memindahkan gunung daripada disuruh mengumpulkan Quran. Saking beratnya. Tapi mengapa mereka lakukan? Agar menyelamatkan kita ini bisa ketemu Quran. Bisa baca Quran. Agar ketika kita baca Quran, kita bisa bertakwa kepada Allah. Itu namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu seterusnya. Para sahabat membangun Masjid Nabawi, Masjid Haram dan seterusnya. Sampai ke kita ini. Sampai kita ini bangun masjid di mana-mana. Untuk apa? Membantu orang bertakwa, Pak Ibu. Jadi umat Islam sebenarnya mayoritas di Indonesia ini mestinya masjidnya 1 bulan selesai. 1 bulan selesai. Karena umat Islam ini banyak jumlahnya. Saya ketika tinggal di Mesir, kalau orang berbuka puasa zaman sekarang, kalau orang berbuka puasa bagus sekali. Karena mereka budaya Islam itu tinggi sekali. Pemerintahan Islam itu berabad-abad di Mesir. Atau di Saudi misalnya. Orang tolong menolong dalam takwa itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah mau buka puasa, itu biasanya takjilnya yang menyambut orang di mobil-mobil itu. Apa yang mereka inginkan? Itu namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita ke masjid-masjid di Pakistan, itu nggak usah bawa peci, Pak. Di masjid-masjid itu disiapin peci. Sebelah sono. Kalau kita sudah mulai nih, mukena disiapin di masjid. Jadi orang nggak mau mukena bisa sholat di masjid. Dimudahkan. Jadi masjid itu bisa perpustakaan, bisa tempat makan. Jadi kalau ada orang lapar, ada restoran di masjid. Di samping masjid ada tempat makan. Jadi nggak ada orang, saya lapar nggak bisa ke masjid, makan di masjid. Saya nggak punya mukena ke masjid, ada mukena di masjid. Saya nggak punya peci, nggak punya sarung, ada jubah baju di masjid. Jadi orang itu dibuat orang biar mudah ke masjid, nyaman ke masjid. Untuk apa? Ta'awanu 'alal birri. Nah kita ini budaya ini belum. Kalau di beberapa negara Islam, kalau ada yang punya sajadah, yang lain nggak punya sajadah, dia berbagi sajadahnya. Kalau kita kan orang lain nginjak sajadah kita marah. Karena budaya ta'awanu 'alal birrinya itu belum terbangun, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini karena ini tarawih, nggak mungkin panjang saya ceramah, ya kan? Kita ini ada yang belum makan dan sebagainya kayaknya. Bapak Ibu sekalian, saya pingin kita begini. Hidup ini Bapak Ibu cuma 2 hari kita hidup di dunia. Kenapa? Kalau usia kita 60 tahun, kalau dikonversi waktu akhirat itu cuma sekitar 2 hari kita hidup. Lama nggak hidup 2 hari? Usia 60 tahun. Kalau di bawah 60 tahun lebih pendek lagi. Artinya apa? Dunia ini sangat sementara dan kita seperti mimpi. Makanya kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kalian tiba-tiba udah berada di kubur. Kalla sawfa ta'lamun, nanti kalian akan tahu ternyata hidup ini cuma singkat. Nah, hidup singkat ini jangan disia-siakan, Bapak. Ramadan Allah turunkan kepada kita ini untuk melipat gandakan umur kita yang pendek. 1 malam malah 83 tahun lebih. Ramadan yang Allah kirim ke kita ini untuk menghapuskan dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dihapuskan dosa, qiyamul lailnya, tahajudnya, salatnya, puasanya menghapuskan semua dosa.
pendek umur, banyak pahala, terus dosanya nggak ada. Kira-kira masuk surga nggak Pak? Jangan panjang umur, banyak dosa, pahala kurang. Kira-kira masuk surga? Nah, kita buat hidup kita nih, walaupun 60 tahun, 70 tahun pendek usia umat Islam ini, tapi pahalanya banyak, dosanya sedikit. Ini yang kita usahakan di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi muttaqin, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.